Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamadi Kusuma, NIM 2024 10103034, Prodi Informatika, Sistem Basis Data kelas G. Di sini saya akan menjelaskan query dari join. Pertama, di sini diperintahkan untuk menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Syarat untuk sebuah tabel yang ingin dijoinkan harus punya relasi. Di sini produk dengan kategoris, karena di sini ingin mengambil product name di sini unit price dengan kategori name. Jadi kita joinkan seperti itu. Untuk menjoin kita harus berdasarkan atau kita on seperti itu. Ini seperti itu, yang menjadi penghubungnya itu apa? Di sini sisi menu-nya ada di products, di mana dia ada foreign key dari kategoris, yaitu kategori ID. Seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Di sini bisa terlihat ya. Jadi ini dua tabel kita joinkan, tetapi hanya 3 kolom saja. Seperti ini query-nya. 3 kolom yang diminta oleh soal. Untuk selanjutnya ada komponen tampilkan nama perusahaan, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan berdasarkan nama perusahaan. Seperti tadi kita joinkan. Untuk kasus selanjutnya adalah menggabungkan customer dengan orders agar kita bisa mendapatkan yang kita inginkan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli orders tersebut. Di sini kita mengumpulkan dua tabel ya, order details dan products, seperti itu. Lalu ada tambahan satu tabel lagi. Jadi pertama kita butuh 3 tabel di sini ya, products dengan order details, lalu dengan orders. Pertama kita gabungkan products dengan order details, kita on kan dengan product ID. Nah, lalu kita selanjutnya kita on kan dengan order ID. Jadi seperti itu. Jadi untuk query join ini, ketika ada 3 tabel, kita joinkan 2 tabel terlebih dahulu, lalu kita on kan berdasar apa, seperti itu. Lalu kita joinkan lagi dengan 1 tabel yang kita inginkan, seperti itu. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya adalah tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang. Di sini kita membutuhkan order details dengan products kita joinkan berdasarkan product ID, di mana OD ini adalah sisi menu-nya dan produk ini adalah sisi one-nya, seperti itu. Lalu kita joins lagi dengan orders, kita on kan dengan order ID, seperti itu. Lalu kita dapatkan seperti ini ya. Lanjut. Selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori. Di sini kita first name kan ya, kita tambah last name-nya. Lalu kita aliaskan dengan nama lengkap, lalu kita select itu territory description. Di sini kita gabungkan employees dengan employees territories. Jadi kita gabungkan kedua tabel itu terlebih dahulu. Kita gabungkan tabel ini dengan tabel ini agar kita bisa gabungkan lagi dengan ini. Jadi kan yang diminta adalah territory description ada di sini ya. Jadi kita seperti biasa, tabel ini dengan tabel ini adalah on-nya employee ID, lalu tabel ini dengan tabel ini adalah on-nya adalah territory ID. Lalu bisa kita dapatkan seperti yang tertera seperti berikut ini. Lanjut.
tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper. Di sini kita butuh 3 tabel. Pertama, kita gabungkan dengan customer dengan orders. Kita gabungkan customer dengan orders, lalu kita gabungkan orders, ini kedua ini kita gabungkan lagi dengan shippers, seperti itu. Lalu customer dengan order ini kita gabungkan berdasarkan customer ID adalah dimana orders ini, tabel orders ini adalah sisi menu-nya, dan shippers ini kita gabungkan berdasarkan shipper ID. Sisi menu-nya tetap di orders, lalu kita gabungkan dan kita dapatkan seperti ini. Seperti itu. Lanjut, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang, di mana nama kategori barangnya itu kita harus tampilkan juga seperti itu. Kita run dulu. Di sini kita membutuhkan 3 tabel lagi, yaitu suppliers dengan products. Kita on kan berdasarkan supplier ID. Di sini berarti supplier ID berperan sebagai sisi one-nya dan produk adalah sisi menu-nya. Lalu kita joinkan lagi dengan kategori seperti ini. Ini kedua, ini kita gabungkan kategorinya ID itu, kategoris ini berperan sebagai sisi one. Kita gabungkan ketiganya, lalu kita select company name, kita aliaskan dengan nama supplier, dan kita tampilkan juga kategori name-nya seperti ini. Lanjut, yang selanjutnya ada tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Di sini tidak menampilkan apa-apa karena memang tidak ada barang yang diminta, tetapi konsepnya sama ya, tetap ada tambahan di mana where ini kategori name-nya ini beverage dan unit price-nya itu di bawah 10. Tetapi di sini tidak menampilkan apa-apa seperti itu. Lanjut, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Kita di sini butuh 2 tabel ya, sepertinya customer dengan orders, dimana kita on-nya itu customer ID, berarti customernya ini one-nya seperti itu. Lalu kita ekstrak year-nya, dimana order date-nya itu kurang dari 97 dan country-nya itu harus USA seperti itu. Country-nya ini kita ambil dari C, maksudnya C ini alias dari customer seperti itu. Kita order by-kan dengan order date, jadi kita dari yang terkecil sebelum tanggal 97 seperti itu. Lanjut, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang order tujuan pengirimnya dengan negara asal. Kita butuh 3 tabel di sini ya, customer, orders dengan shippers. Customer kita joinkan orders, kita on kan customer ID, lalu kita join lagi dengan shippers, kita on kan dengan ship via. Nah, ship via dan shipper ID ini adalah merujuk pada hal yang sama seperti itu. Lalu kita ekstrak di mana tahunnya itu lebih dari 97 karena ini adalah setelah tahun 97, dan customer country dan order ship country, maksudnya order ship country itu pengirimannya dari mana, dan customer country itu adalah customer ini dari negara mana yang sama seperti itu. Lalu kita dapatkan seperti ini. Lanjut, tampilkan untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini kita butuh 3 tabel. Suppliers dengan produk,
kita on-kan dengan supplier ID, berarti supplier ID ini adalah sisi one-nya. Lalu kita join lagi kategori kita on-kan dengan kategori ID, di mana unit price ini di antara 5 dan 10. Lalu kita tampilkan nama suppliernya, kontak name, alias kita aliaskan nama supplier, dan kita ambil juga kategori name seperti itu. Lalu kita selanjutnya ya, jika E1 itu many dan E2 itu one, tunjukkan key di I1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manager, tabel E1 atau tabel E2? Jawaban singkatnya yang menjadi manager adalah E2 nya, karena secara logika bahwa one ini kan manager mempunyai banyak bawahan seperti itu. Nah, lalu kita query-nya seperti ini ya, maksudnya kita from employees I1 join employees I2. Ini adalah self join, yaitu join yang ke dirinya sendiri seperti itu. E1 itu reports to. Nah, E1 ini merujuk kepada bawahan, yang dimana reports to ini merupakan pimpinannya, mengarah ke pemimpinannya, mengarah ke bos lah, bisa dikatakan seperti itu, dimana mengarah bosnya ini adalah I2.employee ID seperti itu. Jadi untuk pertanyaan D4 dan D6 ini sama ya. Jadi kalau misalkan dijalankan ya, tampilkan nama lengkap serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini, misalkan di sini adalah Andrew Fuller itu mempunyai bawahan Nancy, Janet, Margaret, dan Stephen seperti itu. Lalu ini sama, tetapi kita full author-kan. Maksudnya full author itu semuanya ditampilkan. Yang pimpinan yang tidak punya bawahan ditampilkan, bawahan yang tidak mempunyai pimpinan ditampilkan. Jika digambarkan di diagram Venn, maka itu akan kedua lingkaran itu diarsir semua. Lalu misalkan nanti left outer join, jika diagram Venn maka kirinya saja yang diarsir, irisannya tidak, yang kanan tidak diarsir. Seperti itu juga jika right outer join, maka yang diarsir adalah sebelah kanannya saja. Jadi mungkin saya tarik kesimpulan. Jadi untuk syarat menjoinkan ini adalah, pertama, kedua tabel harus berrelasi, dan nanti ketika kita on kan itu harus berdasarkan primary key dari sisi one dan foreign key, yang otomatis foreign key dari sisi many ya, ini foreign key-nya itu adalah primary key dari sisi one. Seperti itu. Nah, lalu untuk menjoinkan lebih dari dua tabel, pertama kita memang harus menjoin dua tabel terlebih dahulu, lalu kita on-kan lagi seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.